sentuhan hati ini, haruskah ku ungkapkan dari dalam lubuk hatiku, meyakinkan dirimu agar engkau mengerti. Ku tersanjung, ku cinta padamu. Jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Ku tersanjung, ku cinta padamu. Jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Pak, Bapak nggak tahu betapa mereka sangat membenci saya dan juga anak-anak saya. Maaf Bu Indah. Pak Polisi, sudah jelas tuduhan Ibu Indah ini karena Ibu Indah memiliki kebencian yang amat sangat kepada klien saya. Saya benar-benar nggak ngerti kenapa sekarang jadi begini. Tolong hubungi saya di nomor yang baru saya kasih tadi ya. Oke, nanti saya informasikan. Makasih ya Pak. Sama-sama. Pak. Bapak itu kenapa Pak? Oh, Bapak itu ditahan. Ditahan? Ditahan kenapa? Menurut informasi yang saya dapat, Bapak itu kena kasus dalam penculikan Ibu Indah. Penculikan Bu Indah? Ya, Ibu Indah. Ibu saya kan juga bernama Bu Indah Pak, dan ibu saya juga diculik. Saya tahu ibu Anda namanya Ibu Indah. Tapi belum tentu Ibu Indah yang diculik ini ibu Anda. Kan banyak ke Jakarta nama Ibu Indah. Bapak tenang saja. Begitu ada kabar, saya kabari. Oke? Makasih Pak. Di mana Anda sembunyikan Indah? Saya tidak menculik Indah, Pak. Tadi tetangga Anda mengatakan Indah terakhir tinggal dengan Anda. Kemarin Bapak sudah gerbek rumah saya. Jadi sudah terbukti kan, saya tidak menculik Indah. Tapi kenapa Anda bilang pada Bobby kalau nyawa Indah terancam? Dan menurut keterangan Bobby, Anda yang membutuhkan uang untuk menebus Indah. Saya tidak menculik Indah, Pak. Apakah ada pihak lain yang menculik Indah dan minta tebusan pada Anda? Apakah Anda ada terikat janji untuk tutup mulut dengan seseorang? Atau Anda ada kerjasama dengan penculiknya? Saya tidak mungkin menculik Indah, Pak. Saya tutup mulut karena saya mencintai Indah. Saya takut nyawa Indah benar-benar terancam. Jadi Anda bisa beritahu di mana Indah berada? Anita berjanji akan menghubungi saya, Pak. Anita? Ya. Saya takut Anita menelpon ke rumah, dan karena saya tidak ada, dia bisa nekat menghabisi Indah. Kita harus menjebak Anita. Tapi Anita pernah mengancam kalau dia tahu saya melibatkan polisi. Kita siapkan skenario. Kemudian kita ke rumah Anda untuk menunggu telepon dari Anita. Ku tersanjung. Ma, Mama ngapain sih bawa pengacara ke kantor polisi tadi? Har, kamu jangan salah ngerti. Mama tadi bawa pengacara bukan untuk menentang atau memberatkan Indah.
Mama takut kalau Indah sampai saat ini masih dendam, masih menuduh Mama atau Mbak Ira yang masukin ular ke kamar dia. Mama nggak mau disalahin begitu dong. Mama nggak salah kok. Nanti kalau ada kejadian apa lagi yang menimpa Indah atau anak-anak, Mama lagi yang disalahin atau Mbak Ira. Itu semua buat jaga-jaga aja, Har. Ya, Ma. Tapi walau bagaimanapun juga, Indah kan istrinya Hari, Ma. Hari mohon Mama maafin Indah ya. Saya nggak butuh maaf mereka berdua. Mas, saya mohon usir mereka berdua dari rumah ini. Indah. Mas, saya nggak ingin hal-hal yang tidak saya inginkan terjadi lagi sama anak-anak. Kalau mereka tidak ingin keluar dari rumah ini, kita akan keluar dari sini. Hari, udahlah Har, biarin aja. Kalau memang dia memilih untuk keluar dari rumah ini, biarin aja dia pergi. Kamu tetap tinggal sama kita. Har, omongan orang tua harus didengar. Kalau nggak bisa kualat. Kamu masih ingat kan pesan almarhum Papa? Indah, saya ngerti perasaan kamu, tapi... Mas, kenapa sih Mas? Kenapa kamu nggak nyewain rumah aja untuk Mama dan kakak kamu? Karena saya nggak merasa tenang kalau mereka masih tinggal di sini juga. Jadi kamu masih menuduh Mama dan Mbak Ira melakukan semua ini? Mas, kamu masih ingat kan soal foto Erwin? Itu kan kerjaannya mereka berdua juga. Ya, tapi apa yang Mama dan Mbak Ira lakukan tidak sebanding dengan apa yang kamu tuduhkan sama mereka. Udah, sekarang saya ngerti. Kau memang gak bisa tinggal jauh dari mama kamu. Oke, sekarang saya terima. Tapi kalau mereka sekali lagi macam-macam sama saya dan anak-anak saya dan anak-anak akan keluar dari rumah ini. Har, Mama dengar semuanya. Lebih baik kamu lupakan saja janji kamu sama almarhum papa kamu. Kalau sampai sekarang istri kamu masih menganggap Mama dan Mbak Ira sebagai musuh, kami bisa kok hidup tanpa harus menumpang di rumah kamu. Ma, kalau perlu kita menjadi pembantu di rumah orang, biar kita dapat tempat tinggal gratis. Dengan kepergian Mama, mudah-mudahan rumah tangga kamu bisa selalu bahagia dan diberkati Tuhan, Har. Yuk, Ra. Ini mungkin telepon dari yang Indra. Kalau memang dia, kamu pancing di mana Indah berada. Halo? Jimmy, kamu hafalkan teriakan ini? Lepaskan! Lepaskan! Indah? Anita, jangan siksa dia. Jimmy, kamu akan mendengarkan teriakan Indah yang lebih memilukan. Kalau kamu tidak segera memberikan uang itu pada saya. Kenapa kamu selalu mengharapkan uang itu, Anita? Jimmy, kamu tidak ingat? Saya juga istri kamu. Saya berhak dong mendapatkan bagian itu. Tapi kalau kamu tidak mau memberikannya, tidak apa-apa. Tapi kamu harus kembali pada saya. Lebih baik saya kehilangan semuanya daripada saya kembali sama kamu. Baik kalau kamu maunya begitu. Sekarang mana uang itu? Uangnya ada pada saya, Anita. Kamu ambil sendiri ke sini. Tapi kamu harus bawa Indah ke sini juga. Rupanya nyawa perempuan busuk ini lebih berharga daripada uang itu bagi kamu. Baik, saya akan bawa perempuan keriput ini ke tangan kamu. Tapi kamu ingat, Jimmy, saya tidak suka dibohongi. Selama nyawa perempuan idaman kamu ini ada di tangan saya. Bagaimana sih? Anita berjanji akan membawa Indah ke sini, Pak. Brigadir. Siap. Kamu sembunyi di balik tembok. Siap. Kita ke dalam. Siap. Baik, ke dalam.
Selamat, Jimmy. Kalian ke sana sekarang. Kalian harus hati-hati. Saya mempunyai firasat kalau Jimmy telah bersekongkol dengan polisi. Jangan sampai rahasia kita terbongkar. Dan tidak usah khawatir. Kalau kalian sampai masuk penjara, saya pasti akan menebus kalian. Baik, ayo. Ayo. Saya tidak bisa dibohongi begitu saja oleh Jimmy. Saya tidak akan menyalahkan kamu. Karena saya belum puas menyiksa kamu. Brengsek kamu! Kamu pembohong! Lebih baik saya mati daripada disiksa oleh kamu. Anda siapa? Kami suruhannya Anita. Mana uangnya? Indahnya mana? Soal Indah gampang. Kalau Anda menyerahkan uang, kami akan serahkan Indah. Cepat. Di mana uangnya? Dasar pembohong! Asal! Siap. Di mana Anda dalam sikap? Kami tidak tahu, Pak. Dharma! Ku tersanjung. Perawat kamar belakang! Betul, Ibu Ida! Cepat, buka dia! Ayo, Pak, kita buka. Indah. Indah, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Jim. Bagaimana dengan Anita, Pak? Nanti ya kami akan menangani. Kita keluar. Ayo. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Yang satu ke jam 2. Sandra berhasil dibebaskan. Pelaku berhasil melarikan diri. 86 monitor. Jangan kamu pikir kamu sudah menang, Indah. Saya tidak akan berhenti mencari kamu kemanapun juga. Saya tidak akan berhenti sebelum saya mendapatkan uang itu. Yona? Kamu ini apa-apaan sih? Yona, AA mau ke kantor dulu ya. Nanti telat ya. Hei, kamu ini apa-apaan sih? Berani-beraninya kamu pakai baju Anwar, sepatu, jam tangan, segala macam kamu pakai. Yona, nanti kan AA mau jadi suami Yona lagi. Ganti sana! Nanti kalau polisi datang kemari, pasti dia curiga sama kamu. Gimana? Kamu mau masuk penjara? Mau?
Tapi apaan? Apa? Saya kan sudah bilang sama kamu. Nanti kalau semua harta Anwar sudah pindah ke tangan saya akan hubungi kamu, tahu nggak? Cepat pergi! Cepat! Lagi tinggal lagi. Buruan! Rumah Bobi kosong. Bobi dan Surya tidak ada di tempat. Mungkin mereka kabur setelah mengambil semua uang Indah, Pak. Sudahlah, Jim. Saya sudah rela kehilangan uang itu daripada hidup kita menderita. Tidak, Indah. Kita harus merebut kembali hak kita. Kamu tega melihat saya diculik lagi gara-gara uang itu? Tidak, Jim. Saya tidak mau menderita lebih lama lagi. Bapak, Ibu kalau mau pulang silakan. Nanti kalau ada informasi mengenai Bobi dan Surya akan kami informasikan. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Indah. Jimmy, kamu lebih memikirkan uang itu daripada saya. Tidak, Indah. Saya bahagia sekali melihat kamu selamat. Saya cuma tidak ingin melihat orang lain bersenang-senang di atas penderitaan kita. Biar saya tidak punya apa-apa. Tapi saya masih punya kamu, Jim. Saya lebih bahagia karena kita bisa hidup bersama lagi. Daripada kita kaya, tapi hidup kita tidak pernah tenang. Indah, saya janji tidak akan membiarkan lagi ada orang yang mengganggu dan membuat hidup kamu lebih menderita. Dan yang paling penting, sekarang kita bisa pulang kan? Kamu mau diperkosa sama bos kamu? Ya Allah, Mita. Terus nggak ada datang. Kalau nggak Mita udah nggak tahu deh diapain sama dia. Tapi Mita udah keluar kok dari situ, Ma. Mita, sabar ya sayang. Kamu kan masih muda. Kamu cari tempat kerja tempat lain aja ya. Sabar ya sayang. Yam? Yam? Ada apa, Mas? Kayla kamu bawa ke sini. Iya, Mas. Kenapa kamu bawa ke sini? Iyam cuma kangen sama Kayla, Mas. Kayla tolong bawa ke sini. Mas Agung ambil aja sendiri di dalam ya. Anak papa lagi ngapain? Lagi main apa? Lagi main apa? Ayo ikut papa yuk. Mas Agung. Yam, jangan Yam. Iyam kangen sama Mas Agung. Iyam kangen. Yam, jangan Yam. Kamu tahu kan posisi saya gimana? Iya, Mas. Tapi kali ini aja. Jangan Yam. Iya mohon, Mas. Kali ini aja. Yam. Kali ini aja, Mas Agung. Mas. Yam, jangan Yam. Iya minta Mas Agung. Yam. Sebentar aja, Mas. Yam, jangan Yam. Yam. Yam, jangan. Sebentar aja, Mas. Poppy! Poppy, dengar dulu penjelasan saya. Saya nggak mau dengar lagi penjelasan kamu, Mas. Poppy, kamu jangan keras-keras. Poppy, kalau kamu terus bersikap kasar sama Iyam, itu sama aja kamu beri senjata Iyam untuk melawan kita.
Tapi saya sebagai istri kamu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau kamu ingin mencium Iyam. Poppy, saya berusaha mengambil anak kita dari kamar Iyam. Dan tiba-tiba Iyam sengaja minta saya untuk... Sekarang kamu jujur sama saya. Kamu juga berniatkan untuk mencium Iyam. Poppy, kamu ngomong apa sih? Oke. Saya minta maaf kalau saya salah. Tapi gimana kalau Iyam menuntut saya untuk menikahinya demi anak kita? Dan gimana kita bisa menyimpan rahasia di depan Mama kalau kamu terus cemburu sama Iyam, Poppy? Tapi saya sebagai istri, saya mulai merasakan kalau laki-laki yang menjadi suami saya itu mulai tertarik dengan perempuan lain, Mas. Poppy, saya cuma berusaha menyelamatkan keluarga kita, rumah tangga kita, dan anak kita, Poppy. Saya menyesal, Mas. Saya menyesal kenapa anak kita harus lahir dari perempuan seperti Iyam. Poppy, kamu jangan menghina anak kita dong. Sekarang saya ingin sendiri, Mas. Pergi kamu dari sini. Pergi. Keluar. Poppy, tunggu. Poppy. Ku tersanjung. Gong. Mama. Kenapa kamu tidur di luar? Iya, Ma. Ma. Jangan bohong ke Mama. Kamu pasti habis berantem ya? Enggak, Mah. Kita nggak berantem kok. Masalahnya, Kayla nangis terus semalaman. Saya takut Mas Agung terganggu tidurnya. Oh, selain kamu nggak becus jadi istri, ternyata kamu juga nggak becus jadi ibu. Kamu mau anak kamu dirawat babysitter? Atau kamu mau Iyam yang rawat? Ini juga, minuman ini harusnya kamu yang nyiapin, bukannya si Iyam. Istri macam apa kamu ini? Mas Agung, ini kopinya buat Mas Agung. Yam, saya nggak pesan minuman. Poppy! Mas Agung, ini kopinya. Udah taruh belakang aja, saya nggak pesan kopi. Iya, Mas. Ma. Mama itu tahu, istri kamu itu males. Mama kalau nasihatin Poppy kan bisa ngomong baik-baik. Bagus. Ibunya Mas Agung udah mulai benci sama Poppy. Dan sebentar lagi giliran Iyam menggantikan posisinya dia. Menurut saya, sebaiknya Indah itu kita buat tidak betah di rumah. Dan kalau perlu diteror setiap hari. Pak Chandra, kalau cuma soal teror, tiap hari juga dia kami teror. Tapi dia tidak pernah berubah begitu aja. Tunggu dulu, Bu. Kalau Indah itu sudah mulai tidak betah di rumah, akan kita hadirkan orang ketiga di antara perkawinannya. Orang ketiga? Maksud Pak Chandra harus kita hadirkan perempuan lain yang dekat dengan Hari begitu? Itu maksud saya, Bu. Dan nanti akan saya atur. Seluruh kekayaan yang ada pada Hari akan jatuh ke tangan Ibu. Dan Indah tidak akan menerima harta itu sepeser pun. Ma, saya nggak kuat tinggal di sini, Ma. Saya nggak bersalah, Ma. Saya nggak mau tinggal di sini, Ma. Mama tahu, Nanda. Mama yakin kamu nggak akan melakukan perbuatan itu. Kamu tenang aja ya, Nanda. Saya akan buat perhitungan sama Yona. Dan saya juga curiga kalau yang bunuh papa itu adalah Yona. Kamu tenang aja di sini ya. Berarti, Ma, gimana keadaan Nesa? Dia sehat-sehat saja. Dia lucu sekali seperti kamu. Hari ini Mama titipkan dia di tetangga sebelah. Kamu jangan khawatir, dia aman di sana.
Preti, Ma, jaga Nisa baik-baik ya. Cium saya buat dia. Pasti enggak. Tegar, apa lo? Kerjaan si gendut yuk. Aku ngelaper deh. Tadi pagi lupa sarapan lagi. Kurang gue duit mana? Gue nggak duit lah. Sama gue juga nggak bawa duit. Piye tuh? Sekolah orang bawa duit. Saya nggak bawa. Iya. Weh, nggak bawa juga. Bodoh. Aduh, golek mangan yang ngendi. Hah? Kue neng panganan ki. Jaluk ayo. Jaluk. Yuk. Enak ya? Aku jaluk kue ini. Nggak mau. Pak kandung loh kue. Belum. Nangis sono. Ayo cepat. Ini. Kenapa? Kok nangis sih? Kue kita diambil sama Tiger Boy. Tiger Boy mana? Ini kesempatan kita tahu. Ya tahu ya. Tunggu bentar. Oh iya, kita coba aja yuk. Kok ngerjain si Tiger Boy nih? Ya apa tuh? Tenang aja. Gua punya garam Inggris nih. Tuh, gua campurin tuh botol gua. Terus gua suruh orang lain untuk ngasih Tiger Boy minuman ini. Lihat. Nah, udah selesai nih. Nah, loncat lu. Yuk, kita kerjain Tiger Boy. Makan aja deh. Tiger, bagi dong. Enggak aja. Bagi dong. Bagi ya. Cabang bayi Bos Tiger dapat rezeki nih. Pak Jaran juga harus dapat. Udah, kalau nanti orangnya baik itu jadi menteri. Bener, yakin lah. Enak ya? Sering-sering dapat rezeki ya, Bos Tiger ya. Biar Pak Jaran dapat. Enak tenan. Mau minta tolong sama lo berdua. Tolong lo jalan sambil bawa ini ke depannya Tiger Boy. Nanti kalau misalnya Tiger Boy minta, pura-pura nggak dikasih aja. Tapi kalau dia rebut, udah lepasin aja. Ya? Nggak mau mau aja deh. Ya udah kita bantu aja yuk. Udah cepetan sana cepetan. Halo, banyak nih. Ada minum nggak lo? Enggak. Gampang nanti. Betul. Bos, sama bos. Serut juga bos. Pelajaran nih. Aku nggak sakit. Aduh, gua kemana dulu aja nih. Bos, saya duluan bos. Kalau cabang bayi siapa lagi?
buang air jaran, buang air jaran. Ya sudah, ke WC guru aja. Ini kuncinya. Ku tersanjung. Kalau kamu udah nggak betah di rumah ini, kenapa nggak kamu aja yang angkat kaki ke dari rumah ini? Seharusnya kalian berdua lah yang harus angkat kaki dari rumah ini. Karena sebagai istrinya Hari, saya adalah ratu rumah tangga dalam rumah ini. Dan saya harus menjaga anak-anak saya dari kejahatan kalian berdua. Kamu jangan terlalu pede, Indah. Lihat aja, suatu saat nanti kamu yang akan merangkak pergi dari rumah ini karena kamu diusir oleh Hari. Saya akan lebih dahulu untuk mempengaruhi Hari supaya kalian angkat kaki dari rumah ini. Perempuan sialan, kamu nantang ya? Nantang? Mulai sekarang, saya akan hadapi apapun taktik dan tantangan kalian. Ini rumah saya. Kamu sekarang juga keluar dari rumah saya. Emang kamu siapa? Ngusir-ngusir saya dari sini. Kamu tahu, bapak kamu kan sudah meninggal. Ahli warisnya adalah saya. Tahu kamu? Saya ini istrinya. Ngerti? Tapi saya anaknya. Jadi saya lebih berhak atas rumah dan harta kekayaan papa saya ini. Bukan pembunuh licik seperti kamu, Yona. Preti, sebentar lagi kamu akan diusir dari rumah kamu. Karena kalau terbukti suami kamu Nanda memang membunuh suami saya, polisi akan menduga kamu juga ikut membunuh. Tahu? Dasar bajingan. Daripada saya dituduh membunuh papa saya sendiri, lebih baik saya bunuh kamu sekarang, Yona. Yona. Mati kamu, Yona. Mati kamu. Mati kamu, Yona. Kamu segera pergi dari rumah kamu sebelum saya usir. Kalau tidak, kalian akan mengalami nasib seperti Anwar. Pergi! Tangan kamu sudah dikotori darah papa, Yona. Saya akan buat kamu pergi dari rumah ini, hidup atau mati. Ayo kita pergi berarti. Kita tinggalkan perempuan jahat ini. Pergi! Karena saya tidak bisa segera membunuh mereka, saya akan membunuh mereka secara pelan-pelan. Aku bebas. Sandi! Sandi! Siapa, Mah? Rah, ini Om Sandi yang suka Mama ceritain itu. Oh, Om Sandi. Halo Om, apa kabar? Aduh Ira, kamu udah gede. Akhirnya saya bisa menghirup udara segar setelah sekian lama di penjara. Boleh saya tinggal di sini? Oh, boleh banget Om. Boleh ya, Mah? Iya, tentu boleh. Siapa itu? Itu istrinya Hari.
Dia menantu saya, tapi saya nggak setuju punya menantu seperti itu. Dia tuh perempuan nggak benar. Dan Om, dia perempuan pembawa sial. Ayo udah Om, jangan mau di dalam aja. Yuk masuk yuk. Tahu siapa, Mam? Nggak tahu, Mama. Mama nggak kenal. Dinda sekarang makan ya? Iya, Mam. Mama udah buatin bubur nih. Ya sudah, omong saja apa persoalan kamu. Begini, San. Kamu kan dari dulu terkenal punya teman banyak. Kamu punya nggak calon buat anak saya Hari? Memang kenapa? Saya tadi kan udah bilang, saya itu sama sekali tidak setuju Hari menikah sama si Indah perempuan itu. Dia itu perempuan nggak benar, perempuan jalanan. Kamu tahu anak-anak yang ada di rumah ini, itu bukan anaknya Hari. Itu anak hasil hubungan dia dengan laki-laki nggak tahu siapa. Yang jelas, Hari itu menikahi dia pada saat dia lagi hamil besar. Oh, itu mau kamu? Ada? Sebelum saya ke sini, saya mampir ke rumah teman saya, orangnya kaya betul. Dia importir gula. Wah, anaknya cantik, baru saja cerai. Saking cantiknya, bening. Tuh kalau minum kopi, kopinya kelihatan nih, turun. Bagus Om, kalau gitu Om harus buru-buru mengenalkan Hari dengan perempuan itu. Bisa nih atur. Iya, soalnya bukan apa-apa, San. Perempuan itu hatinya busuk sekali. Dia selalu berusaha menghasut antara Hari dengan kita ya, agar Hari itu marah dan mengusir kita dari rumah ini. Bener Om, sampai puncaknya dia berani-beraninya di depan Hari mengusir saya dan Mama dari rumah ini. Padahal kan ini rumahnya Hari, ini rumah peninggalan Papa buat kita. Kurang ajar. Nggak bisa dia berkutik dengan permainan saya. Lihat aja. Abis ini ganti baju, terus makan ya? Iya. Antika maafin saya. Femas, maafin Papa ya. Femas lebih senang Papa pergi dari sini. Gara-gara Papa, tante itu datang sini untuk mencekik Mama. Bener Antika, Tria mencekik kamu. Mas, saya kan udah bilang kalau Tria itu punya laki-laki simpanan lain. Ya, saya juga lihat sendiri. Dia bersama laki-laki lain. Pokoknya Papa harus membalas sakit hati Mama. Femas gak rela Mama disakiti sama tante itu. Kamu tega merusak anak saya, Tria. Kamu mencekik Antika depan Femas. Harusnya istri kamu yang salah laporan ke polisi. Saya nggak percaya sama kamu. Kamu lebih milih Antika daripada saya. Kamu bohongin saya, Tria. Kalau kamu mencintai laki-laki simpanan kamu, lebih baik kita cerai dan kamu kawinin dia. Dan kalau kamu mau meninggalkan saya demi anak Antika, jangan salahin saya dong. Saya bukan perempuan murahan seperti yang dituduhin Antika. Saya nggak pernah selingkuh seperti kamu. Ayo, tampar aja sekalian. Siksa saya seperti Antika nyiksa saya. Kamu akan nyesal, Den. Lebih baik kamu menceraikan Antika. Perempuan berotak kotor seperti itu nggak cocok jadi ibu anak kamu. Hah? Jadi Tria masih menuntut Denny untuk menceraikan saya? Iya Mbak, bener Mbak. Malah Tria menjelek-jelekkan Femas. Kenapa Denny mau jadi papa anak haram seperti Femas? Kurang ajar Tria. Dia harus kasih pelajaran. Udah Mbak jangan nanggung-nanggung. Langsung ancam aja Tria. Siksa Tria, dipecut. Supaya Tria menceraikan Denny. Awas Tria. Gue harus bikin perhitungan dengan dia. Ku tersanjung. Kurang ajar. Jangan bunuh anak saya.
Jangan.